Hai semuanya, balik lagi di Gypsy Journal. Kali ini aku mau ngadain pick a card reading yang temanya tentang resolusi yang perlu dilakukan kamu dan pasangan kamu selama 3 bulan ke depan. Oke, seperti biasa di sini aku punya 3 pile. Pile pertama, pile kedua, dan pile ketiga. Dan kali ini aku tidak akan memberikan alat bantu ya. Kalian bisa pause dulu videonya, kalian bisa pejamkan mata kalian, relax. Biarkan energi kalian membimbing kalian pada pile yang mana kalian paling teresonansi. Dan jika kalian merasa pile tersebut tidak terlalu berkaitan atau bisa dibilang mungkin kok nggak nyambung sama hubungan kalian, kalian boleh mengulang lagi, memilih lagi dari pile yang mana. Dari pile yang lain, kalian mungkin ada yang lebih resonansi gitu. Dan sebelum kita mulai video ini, aku mau ngingetin lagi ke kalian bahwa video ini dibuat hanya untuk inspirasi dan hiburan semata. Okay, now let's get start to the pile number 1. Okay, pile number 1. Okay. Pile number 1. Yang aku lihat di sini, kalian lagi dihadapkan pada banyak pilihan ya. Kalian dihadapkan di persimpangan. Mau lanjut apa enggak? Dan di sini yang aku lihat lagi banyak banget perasaan yang terlibat, lagi banyak banget energi yang kalian keluarkan untuk hubungan kalian ini ya. Lagi banyak banget pikiran ya. Mau lanjut apa enggak nih? Mau udahan apa enggak? Gitu, karena di sini banyak banget pertimbangan ya. Ya, dan di sini dengan treatment yang demikian, tentu saja pasangan yang satunya akan merasa kehilangan. Dia bisa ngerasain loh. Jika salah satu dari kalian itu mulai meragukan, mulai bimbang dengan hubungan kalian, yang satunya juga bisa ngerasain loh. Yang satunya juga merasa devastated. Yang satunya akan merasakan juga kebimbangan kalian. Dia juga akan sama merasa tidak nyaman walaupun dengan alasan yang berbeda. Gitu. Yang di sini aku lihat kalian galau ya. Selain galau, kalian juga kayak sibuk mencari kesalahan. Sibuk mencari kesalahan satu sama lain. Ya. Kalau keadaannya kayak gini terus, aku rasa akan cukup sulit sih jika kalian maju. Karena selain itu, kelihatan yang aku lihat di sini ada gangguan juga dari pihak ketiga, entah dari kamu atau dari pasangan kamu, ya. Ada orang lain yang juga bisa memberikan rasa nyaman. Ya, ini bahaya loh. Di kondisi kayak gini, di keadaan kayak gini, jika kalian ketemu sama orang lain yang sekiranya bisa memberikan kalian rasa nyaman, ya, mungkin sahabat kalian atau teman kantor atau mungkin teman kalian yang biasa kalian jadikan tempat curhat, lawan jenis, ya, tiba-tiba dia bisa memberikan diam-diam dia bisa memberikan rasa nyaman loh ke kamu, dan kalian harus hati-hati di sini karena kondisi kalian lagi nggak stabil. Oke. Jika kalian berada di persimpangan jalan, jika kalian merasa ada di tengah keraguan, kebimbangan, kalian harus mencari solusinya. Bukan ditinggal gitu aja. Ya. Jika kalian memulai sesuatu dengan baik-baik, dan jika kalian ingin mengakhiri hal tersebut, akhirilah juga dengan baik-baik. Tapi, kalau memang kalian merasa ini semua masih bisa dipertahankan, maka carilah solusinya. Ya. Aku lihat kalian memang sama-sama tidak ingin ada di posisi kayak gini. Kalian tidak ingin merasakan hal yang saat ini sedang kalian rasakan. Kalian sama-sama tidak ingin ada di dalam kebimbangan atau keraguan. Ya, siapa juga sih yang mau ragu-ragu dengan pasangannya sendiri, yang mau tiba-tiba merasa tidak nyaman dengan pasangannya sendiri. Ya, kita semua berharap relationship kita semua akan selalu baik-baik aja kan. Ya. Tapi gimana caranya kalau kalian masih saling menyalahkan? Kalau kalian tidak bisa melihat buah-buah kebaikan dari pasangan kalian, buah-buah kebaikan yang ada dalam hubungan kalian.
gitu. Itu masih ada PR yang harus kalian perbaiki bersama, karena hubungan ini tidak hanya dibebankan pada satu orang saja, tapi pada kedua belah pihak. Karena kalian menjalani hubungan ini berdua, kalian menjalani hubungan ini bersama. Susah dan senang kalian tanggunglah bersama. Ya. Apa yang membuat kamu ragu-ragu? Apa yang membuat pasangan kamu ragu-ragu sama hubungan kalian? Mungkin kalian bisa bicarakan itu. Ya, masih ada harapan di sini. Kalian masih bisa maju. Ini bukan akhir dari segalanya. Ya, jangan sampai kalian berpikir pendek. Jangan sampai kalian tidak bisa berpikir untuk jangka waktu yang panjang, karena kalian baper saat ini, terbawa perasaan sesaat, lalu kalian memutuskan untuk mengakhiri segalanya. Itu bukan jalan keluar. Ya, kalian masih bisa membicarakan ini baik-baik. Kalian masih bisa work things out together, gitu. Ya, untuk kebaikan kalian juga kok. Ya, ini saat-saat yang sangat kritis sekali buat kalian. Saat-saat yang sangat-sangat tidak menyenangkan, sangat-sangat tidak mengenakan sekali ya. Ini saat-saat seperti ini riskan banget ada pihak ketiga. Ya, pihak ketiga yang membuat salah satu dari kalian merasa nyaman dan merasa bahwa hubungan kalian sudah tidak perlu lagi dipertahankan. Lebih baik membuka lembaran baru dengan orang yang baru. Ya, ini riskan banget. Ini godaan untuk mengakhiri hubungan sangat tinggi. Godaan dari pihak ketiga, jujur aja saat ini cukup tinggi. Ya, sebaiknya kalian take a deep breath, ya, take a step back, bukan break up ya, bukan break. Kalian tetap bersama, tapi kalian perlu cooling down dulu. Kalian perlu menenangkan diri kalian masing-masing, lalu kalian memikirkan kembali. Kalian menyusun strategi kembali. Kalian menata kembali hubungan kalian. Mungkin selama ini, kenapa sih ragu-ragu? Oh, mungkin pasangan aku sibuk. Oh, mungkin dia sibuk sendiri dengan pekerjaannya. Dia sibuk sendiri dengan hobinya. Dia sibuk sendiri dengan teman-temannya. Masih bisa dibicarakan, ya. Semua masih bisa dibicarakan. Kalau kamu ada keluhan apa sama dia, kamu utarakan. Sayang, kamu jangan cuekin aku dong. Kamu jangan main game terus dong kalau ada aku. Atau kalian bisa lah ngobrolin baik-baik tanpa harus ribut loh ya. Karena di sini aku lihat masih ada jalan, kalian masih bisa memulai kembali semuanya, masih bisa clean slate semuanya, masih bisa di restart. Ini bukan akhir dari segalanya, hanya jika kalian mencapai mufakat. Hanya jika kalian deal satu sama lain. Ya. Tidak boleh ada yang timpang sebelah. Apalagi nih, lagi hits banget kan sekarang, jangan ada ghosting ya guys. Kasian loh pasangannya. Nggak boleh itu ya. Jangan ghosting. Ya, apalagi ada godaan. Nih, aduh, ini lagi hits banget nih sekarang nih, godaan ya. Jangan. Kasian guys, jika kalian memulai sesuatu dengan tidak baik, akhirnya juga besar kemungkinan akan tidak baik, ya. Bayangin aja. Kalian memulai sesuatu dengan baik aja, kadang ada akhirnya itu tidak baik. Gimana kalau kalian memulai segala sesuatu dengan tidak baik? Ya, kasihan, jangan kayak gitu, oke? Aku juga di sini lihat kalau kerjasama antara kalian berdua itu perlu direvisi lagi. Ya, mungkin ada roda yang tidak berputar dalam hubungan kalian, ada yang macet di sini. Nah, itu perlu dikasih oli lagi ya. Itu perlu direvisi lagi, itu perlu di maintenance lagi. Oke. Keraguan memang banyak. Kayak seperti kalian dihadapkan dalam beberapa pilihan, mungkin dari orang tua juga ada tekanan, atau mungkin dari rekan kerja, dari teman-teman sekitar kalian, dari circle kalian ada tekanan, tapi itu semua hanya faktor eksternal yang tidak memiliki peran besar dalam menentukan langkah dari hubungan kalian. Oke, karena kalian berdua yang jalanin, kalian berdua yang rasain, orang lain hanya bisa bicara, orang lain hanya bisa berkomentar saja. Jika kalian merasa sakit, mereka tidak akan ikut merasakan sakit. Jika kalian bahagia, belum tentu mereka juga bahagia. Gitu.
gitu. Hati-hati dalam bercerita ya, hati-hati dalam kalian curhat, meminta pendapat gitu. Tidak semua orang itu ikut bahagia ketika kalian bahagia. Tidak semua orang itu adalah pendengar yang baik. Hati-hati loh. Sekarang tukang tikung banyak ya, pelakor banyak, pebinor banyak. Hati-hati, bahkan mungkin orang terdekat kalian ya, orang yang tidak kalian sangka-sangka, orang yang kalian anggap sudah sebagai keluarga kalian sendiri, sudah sebagai sahabat kalian sendiri, tapi ternyata malah nusuk dari belakang bisa gitu. Sebenarnya bukan nusuk dari belakang juga sih, ini lebih ke arah kalian yang kalau kebanyakan curhat sama dia, kamu kebanyakan curhat sama dia, atau pasangan kamu kebanyakan curhat sama temennya, tahu-tahu ada rasa nempel, waduh, kan repot juga gitu. Jangan ya, jangan ghosting, gak boleh. Nah, lebih baik kalian itu ini mengambil waktu sesaat untuk refresh lagi, untuk cooling down lagi, untuk memikirkan lagi segalanya, untuk menenangkan hati masing-masing mungkin. Tapi nggak boleh break up ya, nggak boleh break dulu ya, nggak boleh ada oke, kita break dulu sampai seminggu 2 minggu, nggak boleh. Itu adalah suatu hal yang tabu ya, nanti bisa-bisa nggak balik lagi, bisa-bisa 2 minggunya kebablasan jadi 2 tahun. Karena buat tahu-tahu kirim kartu undangan ya, kasihan, jangan. Kalian take a step back, menenangkan diri kalian dulu. Jika kalian semua sudah tenang, jika kalian berdua udah lebih rileks lagi, perasaan kalian sudah lebih baik lagi, udah gak panas lagi, udah gak baper-baper lagi, kalian mungkin boleh ngobrol serius berdua. Ya, jangan di chatting, jangan di telepon, ketemu di tempat yang tenang. Kalian bicara dari hati ke hati. Kalian rumuskan masalahnya, cari solusinya, sampai kalian mencapai kata mufakat. Semuanya harus dengan cara yang baik. Masih ada jalan. Kalian masih bisa work things together. Kalian masih bisa menyelesaikan segalanya bersama. Kalian masih bisa melewati ini bersama. Ya, ada jalan. Masih ada jalan. Hanya jika kalian cukup bijaksana untuk melihat, cukup bijaksana untuk memutuskan, masih ada jalan. Semuanya masih bisa diulang lagi. Tidak ada kata terlambat dari semuanya. Ya. Keadaan ini tidak enak, yes, ini sangat-sangat tidak enak sekali. Kondisi seperti ini time consuming ya, and feelings consuming juga. Jadi udah makan waktu, makan hati gitu. Tapi ya, namanya juga fase hidup. Tidak ada hubungan yang lancar-lancar saja, tidak ada hubungan yang mulus-mulus saja. Gitu. Masih ada harapan, masih bisa dikerjakan bersama. Yang aku lihat di sini juga, kalau dalam suatu hubungan bolehlah sekali-kali kita bikin salah, pasangan kalian bikin salah, oke, tidak ada manusia yang sempurna ya. Tapi alangkah baiknya jika kita melihat kebaikannya saja. Ya, kita obrolin baik-baik apa yang tidak kita suka dari dia, apa yang sekiranya kita kurang klik, kurang srek sama pasangan kita, bisa diobrolin lagi. Jangan sampai hanya karena nilas titik rusak susu sebelah. Hanya karena satu kesalahan saja kalian tidak mau melihat banyak buah-buah kebaikan yang ada dalam hubungan kalian, banyak nilai plus yang sebenarnya ada dalam hubungan kalian ya. Gitu. Kalau ngelihat orang lain, oh kok kayaknya temen gue ini lebih baik daripada pacar gue, kok kayaknya si ini lebih sabar ya daripada dia, lebih sabar ya. Di mana-mana rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau itu. Tapi kalian tidak tahu di balik rumput hijau itu ada apa. Gitu kan. Hanya terlihat di sebatas mata kita mampu melihat. Ya. Hati-hati di situ. Masih ada harapan, kalian masih bisa mengerjakan ini bersama. Gitu aku minta kalian, kamu dan pasangan kamu untuk banyak sabar-sabar aja. Ya, kendalikan emosi kalian.
kendalikan perasaan kalian, hati-hati dengan tutur kata. Jangan sampai kalian mengucapkan hal-hal yang akan kalian sesali, jangan sampai kalian mengucapkan hal-hal yang akan menyakiti pasangan. Begitu juga dengan sebaliknya, saling mengingatkan aja. Yuk, yang kita bisa kok selesaikan ini baik-baik. Yuk, kita bisa obrolin ini baik-baik. Yuk, kita cari jalan keluarnya bareng-bareng. Kita cari solusinya bersama. Jangan lari dari masalah. Ya, jangan saling menyakiti. Jika ingin mengakhiri, akhirilah dengan baik-baik. Jika kalian ingin bersama, maka selesaikanlah masalah-masalahnya dengan baik-baik agar kedepannya itu bisa enak, kedepannya itu tidak ada beban-beban trauma-trauma yang akan merusak hubungan kalian di masa depan, yang akan jadi batu sandungan di masa depan. Ya, jika kalian sekarang ada luka, obatilah luka tersebut. Jangan hanya dibalut aja. Kalau dibalut aja nanti masih berdarah terus, harus diobati. Dan kalau diobati itu kan sakit ya, tidak enak. Tapi itu perlu dilakukan. Yang namanya obat itu selalu pahit, tapi selalu membawa manfaat bagi kita. Ya. Jangan khawatir. Kalian pasti bisa. Aku percaya kalian pasti mampu melewati ini semua. Ya. Kalian kuat. Kita adalah orang-orang yang kuat, kita adalah orang-orang yang luar biasa, kita adalah orang-orang yang baik hatinya, baik budinya, ya. Oke, segitu aja buat pile number 1. Semangat buat kalian semua, aku sangat mendoakan yang terbaik, apapun keputusan kalian, biarlah itu selalu membawa kebaikan, selalu membawa berkah dan kebahagiaan, kedamaian buat kalian berdua, oke? Tetap semangat. Now let's move on to the pile number 2. Oke, pile number 2. Kita lihat punya apa di sini. 7 of Wands. Strength. The Emperor. King of Pentacles. Wow, luar biasa. Oke. Page of Wands. Page of Pentacles. Ada banyak Pentacles di sini ya. Sorry, ini Page of Pentacles, ini Ace of Pentacles, dan yang terakhir Two of Swords, Page of Wands. Oke. Di sini aku lihat ada banyak sekali elemen Earth. Ya, abundance. Luar biasa. Oke, yang aku lihat di sini pile nomor 2, pile number 2. 7 of Wands. Oke. Guys, hati-hati ya. Ada orang yang sepertinya kurang suka, kurang welcome sama kamu, atau kurang welcome sama pasangan kamu. Bisa aja dari circle kamu, bisa dari circle-nya pasangan kamu, mungkin teman atau keluarga, ya, saudara, mungkin bisa juga dari orang tua ya. Oke, tapi ini bukan suatu masalah sebenarnya. Jika kita lebih terfokus pada hubungan kita, pada pasangan, ya, wajar kalau ada batu-batu kerikil yang datang di sepanjang perjalanan hubungan kalian. Well, kita tidak bisa meminta semua orang untuk menyukai kita, ya. Akan ada saja orang yang nggak klik, yang nggak suka, mungkin kurang cocok atau apapun itu. Tapi di sini aku lihat ini masih bisa diatasi kok. Bukan suatu hal yang rumit ya. Yang aku lihat tebaran kartu ini bagus, cukup bagus, luar biasa. Ya, di sini walaupun apa yang terjadi di luar sana, ada gosip apa, ada omongan-omongan apa yang beredar dalam mungkin teman-teman kalian, keluarga kalian, atau begitu juga di pihak pasangan kamu, kalian tetap harus saling melindungi, kalian tetap harus saling menjaga perasaan masing-masing. Yang paling penting adalah perasaan kamu dan pasangan kamu. Yang paling penting adalah hubungan kamu, bukan omongan orang. Yang aku lihat juga di sini pasangan kamu itu orang yang udah mature banget, orang yang udah content dengan pendapatnya, orang yang udah dewasa dalam pendiriannya. Ya, dia udah mantep, dia udah dewasa ya dengan apa yang jalan hidup yang dia tentukan. Aku lihat di sini orangnya juga pekerja keras dan pekerjaannya cukup bagus ya.
Aku tahu kenapa ada yang tidak suka. Mungkin ini masih mungkin ya, aku tidak menuduh, aku tidak menyalahkan siapapun, tapi yang perlu kalian ingat, sama seperti yang tadi sudah aku sebutkan pada file number 1, bahwa tidak semua orang yang akan gini, maksudnya jika kalian bahagia, tidak semua orang ikut bahagia ya. Jika kalian sedih, mungkin ada orang-orang yang senang di balik kesedihan kalian loh. Maka dari itu, lebih berhati-hati lagi, lebih selektif lagi dengan siapa kalian berbagi hal-hal yang ada dalam hubungan kalian. Ya, hati-hati jika ada orang yang ingin menghancurkan hubungan kalian. Hati-hati jika ada orang yang mungkin di hadapan kalian kelihatannya baik-baik aja, ya, kelihatannya baik-baik aja, kelihatannya fine-fine aja, tapi ternyata di belakangnya ada niat yang tidak baik. Oke. Tapi kuncinya di sini cuma satu. Jangan terlalu banyak dengerin omongan orang. Jangan terlalu banyak curhat kesana kesini. Ya, semakin banyak kalian curhat, semakin banyak orang-orang yang kalian ceritakan, semakin banyak kalian dikerubuti orang-orang, maka pendapat yang akan diberikan kalian pun akan semakin banyak dan kalian akan semakin pusing sendiri. Dan satu lagi, jangan sampai filter kalian jebol. Ya, karena tidak semua orang itu memberikan nasihat yang baik. Tidak semua orang itu memiliki niat yang baik. Ya, walaupun itu teman terdekat kalian sendiri, walaupun itu kerabat terdekat kalian sendiri, tetap di dalam hati manusia siapa yang tahu ya. Aku tidak nuduh, aku tidak menyalahkan, aku hanya meminta kalian untuk lebih waspada lagi, ya, untuk tidak terlalu terbuka dengan orang sekitar, karena apa yang menjadi dapur pribadi dalam hubungan kalian itu sebaiknya tidak diumbar ke orang lain. Ya, kalau ada masalah kalian selesaikan sendiri bersama. Jika ada rezeki, ya, jika kalian memang ada rezeki lebih, kalian bisa juga memberi ke orang lain. Tapi jika ada kebahagiaan, ya nikmatilah itu berdua saja gitu. Karena terkadang orang nangkep apa yang kalian sampaikan itu tidak sama dengan apa yang dengan niat kalian menyampaikan seperti apa. Mungkin ketika kalian menyampaikan kabar baik, niat kalian adalah untuk berbagi, tapi orang lain mungkin menganggapnya kalian menyombong, menganggapnya kalian pencitraan, menganggapnya kalian itu tinggi hati gitu. Kan ada saja, kita tidak tahu orang-orang mana saja sih yang memiliki iri hati, yang punya dengki sama kalian, kita tidak pernah tahu ya. Lebih berhati-hati lagi. Dan di sini yang aku lihat, apapun yang terjadi di luaran, mungkin saat ini ada banyak kabar-kabar tidak enak, ada banyak desas-desus yang tidak baik tentang kalian atau pasangan kalian, atau ada bisik-bisik tetangga ya yang niatnya untuk merusak dari dalam, mungkin menyuntikkan racun-racun yang tidak baik di hubungan kalian, racun-racun untuk menghancurkan ya, ular-ular itu atau mungkin ada kondisi-kondisi yang sedang tidak baik gitu, mungkin ada gonjang-ganjing di keluarga pasangan kamu, atau mungkin di keluarga kamu, atau di mana, ya bisa saja seperti itu. Tapi fokus kalian adalah untuk saling melindungi satu sama lain ya. Semua orang boleh berkata apa, semua orang boleh berpendapat, semua orang boleh berbuat apapun, tapi satu, pastikan bahwa benteng pertahanan kalian itu tidak runtuh. Pastikan bahwa kalian cukup mencintai satu sama lain untuk tetap bertahan bersama. Karena yang aku lihat di sini, pasangan kamu adalah orang yang sangat luar biasa. Pasangan kamu adalah orang yang sangat dewasa ya. Dia adalah orang yang konten, yang sudah ajak berpijak dalam kehidupannya ya. Apapun yang terjadi, jika dia sudah merasa mantap dengan kamu, dia akan tetap menjalani itu. Tapi sesempurna-sempurnanya dia sebagai manusia pun, dia butuh disupport, dia butuh kembali diingatkan. Ada juga masanya di mana dia down, di mana dia jatuh, di mana dia terpengaruh sama faktor eksternal dari kalian gitu. Mungkin di situ kamu bisa mengingatkan lagi bahwa kembali fokus ya, kembali fokus pada apa yang mau kalian capai, pada rencana-rencana yang mau kalian
wujudkan bersama pada planning kalian ya dalam jangka waktu 3 bulan ini. Mungkin kalian udah punya rencana mau berlibur atau rencana mau menyampaikan suatu hal baik ke keluarga mungkin, atau kalian mau melanjutkan ke jenjang yang lebih serius lagi, bisa juga ya. Satu hal di sini, walaupun di sekeliling kalian tidak kondusif keadaannya, tapi banyak kebaikan yang dihasilkan dari hubungan kalian. Ada banyak kesempatan, ada banyak hal-hal indah, hal-hal baik yang kalian capai bersama gitu. Maka dari itu tetaplah fokus dan have faith ya, have faith pada hubungan kalian. Mungkin rasanya berat kalau kalian terfokus pada faktor eksternal yang mengganggu itu, batu-batu kerikil itu, rasanya akan berat. Dan saya paham sih gimana jika kamu dengar selentingan-selentingan gak enak atau omongan-omongan gak enak tentang pasangan kamu, ataupun sebaliknya, itu tuh menyebalkan sekali dan itu bisa berpengaruh pada mood sehari itu, atau bisa sampai besoknya, atau mungkin bisa seminggu ke depan kalau terus-terusan diomongin ya. Bisa gak nyaman sekali, saya paham dalam hal itu. Tapi balik lagi, have faith pada pasangan kamu, have faith pada hubungan kalian ya. Apapun yang kamu dengar dari luar sana, kalian bisa obrolin lagi baik-baik, kalian bisa konfirmasi langsung sama pasangan kalian ya. Jika ada hal yang mengganjal, kalian dengar satu berita yang tidak baik, kalian jangan langsung memutuskan, oh pasangan aku salah, oh dia itu tidak baik. Jangan kayak gitu, kasihan. Begitu juga dengan pasangan kamu, kalau dia tiba-tiba menuduh kamu, mengatakan suatu hal yang hasil dari dia dengar dari orang-orang sekitar, kamu bisa klarifikasi dengan baik-baik, kalian bisa obrolin dengan baik-baik ya. Tapi yang aku lihat di sini, pasangan kamu ya adalah orang yang sudah dewasa, atau mungkin kamu di sini kamu menandakan bahwa kamu adalah orang yang sangat dewasa dalam menyikapi hal-hal dalam hubungan kalian. Kamu sudah atau pasangan kamu sudah tahu bahwa tidak selamanya hubungan kalian ini akan mulus-mulus saja. Tidak semuanya hanya ada sukanya saja, pasti ada suka juga ada duka gitu. Hidup adalah seperti roda ya, terkadang di atas, terkadang ada di bawah. Mungkin kamu atau pasangan kamu ini sudah mengerti akan hal itu, kalian sudah cukup dewasa dalam menyikapi hal itu ya. Di sini pesannya juga satu lagi mengatakan bahwa sebaiknya memang tidak terlalu fokus dengan apa yang orang sampaikan pada kalian ya. Sekali lagi itu perlu difilter, dan juga jangan kalian sibuk dengan pikiran negatif yang ada di kalian. Jika kalian sudah terpengaruh dari pihak faktor eksternal, jika kalian terpengaruh oleh omongan orang yang tidak baik, maka itu akan menyebabkan kalian akan jadi overthinking gitu. Jadi mengada-ngada, dan jadi berpikir yang tidak tentang pasangan kalian, tentang hubungan kalian. Padahal sebenarnya itu tidak ada, itu semuanya fata morgana, itu semua hanya rekayasa yang ada dalam pikiran kalian ya. Sekarang balik lagi, worth it gak sih omongan orang yang tidak baik, pengaruh-pengaruh tidak baik dari keluarga, atau ya maaf dari teman kalian, lalu kalian tukar dengan pasangan kalian yang begitu mencintai kalian yang sudah saling menyayangi, pasangan yang dewasa yang mau mengerti ya. Apakah itu worth it? Apakah worth it ditukar dengan pikiran-pikiran buruk ini? Apakah memang tidak ada yang bisa diobrolin lagi? Apakah memang tidak ada yang bisa diklarifikasi lagi? Ya, masih ada kesempatan di sini, karena di sini kalian diminta untuk fokus ya, dan untuk memiliki keyakinan pada pasangan dan juga hubungan kalian bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa kalian masih going strong together, bahwa apa yang dikatakan orang, apa yang terjadi di luar sana, apapun badai yang terjadi di sekitar kalian, di sekeliling hubungan kalian yang berusaha menghancurkan atau mungkin berusaha untuk menggagalkan rencana-rencana kalian, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan cinta kalian ya. Saling melindungi satu sama lain, saling mencintai satu sama lain, saling support, saling menerima kekurangan satu sama lain, bahwa kalian berdua masih manusia biasa yang sehebat-hebat apapun kalian,
Tetap ada masanya kalian bisa down, ada masanya kalian bisa terpengaruh, ada masanya kalian bisa lelah dengan semua ini. Ya, maka dari itu dibutuhkan kerjasama oleh kedua belah pihak. Jadi resolusinya dalam 3 bulan ke depan ini, ya kalian harus bisa saling menguatkan, ya tetap bergandengan tangan, apapun yang terjadi, percayalah pada pasangan kalian, percayalah pada hubungan kalian. Ya. Tidak menyenangkan, yes. Tidak mengenakan, yes. Tapi di sini ada satu ikatan yang luar biasa di antara kalian yang saya yakin lebih kuat daripada apapun ya. Ada ikatan yang levelnya itu udah di atas semua masalah yang ada saat ini. Semua gonjang-ganjing, semua gosip-gosip gak enak, semua selentingan-selentingan gak baik, semua desas-desus yang negatif di sekeliling kalian. Ya, bond yang ikatan yang ada di antara kalian itu udah lebih dari ini tuh udah gak ada apa-apanya sebenarnya. Cuman memang tetap aja kerikil-kerikil ini ya nyelkit, nyakitin udah pasti adalah wajar ya. Wajar itu semua. Cuman balik lagi, jangan sampai itu membuat kalian semua jadi overthinking, membuat kalian jadi exhausted secara mental, membuat kalian lelah secara pikiran ya, membayangkan hal-hal yang tidak ada. Sih, bisa dilihat di sini. Ya, inilah kartu ini benar-benar menyatakan bahwa apa yang ada dalam pikiran kalian sebenarnya tidak ada. Ya, dalam pantulannya itu tidak ada. Ya, bahkan hutannya sendiri, iblis-iblis berwarna hitam ini tuh sebenarnya tidak ada. Ini semua hanya fata morgana, hanya ada di di dalam pikiran kalian aja. Gitu. Maka dari itu, tutup mata. Ya. Jangan terlalu banyak melihat, jangan terlalu banyak mendengar kanan kiri. Tutup mata, tutup telinga. Fokus. Ya. Bersihkan hati, bersihkan pikiran, dan seimbangkan mental kalian, perasaan kalian, ya, biar flow-nya itu lebih balance, biar flow-nya itu tidak tersendat. Oke. Di sini masih banyak potensi, ya, ada banyak kebahagiaan di sini. Semuanya baik-baik aja, tenang aja, tetap fokus, oke? Jangan terlalu dengerin apa kata orang. Ya. Kamu sayang pada pasangan kamu juga sayang kok sama kamu, ya. Dia benar-benar peduli sama hubungan kalian. Hanya perlu kalian saling mengingatkan, saling menguatkan lagi. Oke? Sekian dulu untuk pile number 2. Now let's move on to the pile number 3. Oke, pile number 3. Pile number 3 punya apa di sini? Queen of Cups, oh awal yang baik. Queen of Pentacles, oh semuanya pada suatu awal yang baik ya. Kalian sudah dapat restu ya. Wow, dan di sini juga kalian udah ada rencana kan? Udah ada rencana untuk ke jenjang yang lebih baik. Ini adalah momen yang tepat. Tapi kenapa ada keraguan? Kenapa kamu ragu-ragu? Ada apa? Semuanya sudah baik awalnya, ya. Semuanya sudah baik. Support dari keluarga sudah, dari orang tua juga sudah, ya. Dan ini adalah momen-momen yang tepat, mungkin dalam jangka waktu 3 bulan ke depan adalah momen yang tepat untuk memulai. Tapi kenapa kalian ragu-ragu? Coba kita lihat. Oke. Knight of Wands. Two of Cups. Wow. Kalian soulmate ya. Oke. Five of Cups. Oke. Oh, baik. Kenapa? Ya ampun. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Kamu masih teringat luka lama ya? Kamu ragu-ragu ya? Di sini pasangan kamu udah serius loh. Atau mungkin kamu udah serius ya, tapi pasangan kamu yang masih ragu-ragu. Kenapa ragu-ragu? Kenapa takut untuk melangkah? Salah satu dari kalian ini masih terluka. Masih terluka karena kesalahan yang pernah dilakukan di masa lalu, atau mungkin terluka karena trauma dari hubungan yang terdahulu tidak berakhir dengan baik,
menyisakan luka yang belum sembuh, mungkin belum dicari closure-nya, belum tutup buku ya. Luka yang hanya dibalut tapi masih berdarah karena tidak diobati. Oke. Aku lihat di sini orang tua kalian udah oke loh. Ya, pihak keluarga kalian udah oke, terutama ibu kalian ya. Kayaknya udah kasih lampu hijau nih. Oke deh, kayaknya anak aku sama dia, kayaknya dia adalah orang yang baik, dia orang yang cocok. Restu orang tua itu penting loh, jangan salah. Ya, restu orang tua ada di tangan. Dalam waktu 3 bulan ke depan ini adalah momen yang tepat untuk mungkin mengumumkan pada keluarga besar, pada teman-teman, pada kerabat kalian, bahwa kalian akan melaju ke jenjang yang lebih serius mungkin. Ya, beberapa waktu ke depan kan akan ada bulan puasa, lalu lebaran, mungkin saatnya keluarga kumpul-kumpul mungkin, atau Zoom meeting. Ya, mungkin itulah waktu yang tepat. Bisa juga, atau sebentar lagi udah mau liburan nih, kalian ada yang mau pulang kampung, atau kalau lagi masih pandemi balik lagi Zoom meeting, ada saatnya kalian bertemu mungkin dengan keluarga besar, bagaimanapun caranya, dalam momen yang tepat untuk menyampaikan kabar baik. Ya, sorry. Tapi kenapa kamu ragu-ragu? Ya, ada keraguan-raguan di sini. Apapun ada di balik semua kabar baik, di balik semua hal baik yang terjadi, deep down antara kamu atau pasangan kamu ada keraguan yang begitu dalam. Ya, pengen mundur. Iya nggak ya? Jadi nggak ya? Oke nggak ya? Ragu-ragu nih. Kenapa sih ragu-ragu? Ayo. Ini. Ragu-ragu karena ini. Karena kalian masih bound, masih terikat dengan luka lama, dengan rasa sakit hati, dengan kekecewaan. Ya, ada rasa bersalah juga di sini. Ya. Lihat. Luka kalian masih berdarah, say. Luka kalian belum sembuh. Masih ada kekecewaan di sini, masih ada rasa sakit hati di sini. Kenapa? Pasangan kalian pernah melakukan kesalahan ya di masa lalu, atau mungkin pasangan kalian ragu-ragu karena kalian pernah mengecewakan dia di masa lalu, atau karena hubungan terdahulu yang tidak berakhir dengan baik mungkin. Jika kalian mau melangkah ke jenjang yang lebih baik, ke jenjang yang lebih tinggi, ada baiknya untuk tidak membawa luka lama untuk di masa depan. Apa yang lalu biarlah berlalu. Maka dari itu carilah closure-nya, carilah penutupnya. Jangan sampai terbuka lagi di masa mendatang dan menjadi beban bagi kalian. Menjadi beban, menjadi duri dalam daging dalam hubungan kalian, karena kalian mau memasuki tahap yang lebih serius loh. Ini bukan main-main, ini bukan hal yang bercandaan, ya. Jangan sampai kondisi hati kalian yang terluka ini yaitu menjadi duri dalam daging, menjadi penghambat dalam hubungan kalian, menjadi penghambat kamu untuk mendapatkan kebahagiaan kamu, gitu. Bisa lagi kalian obrolin baik-baik, ya. Kamu bisa ngomong sama pasangan kamu masih kecewa karena perlakuan dia yang dulu, atau kamu masih ada trauma karena hubungan kamu yang terdahulu. Kamu bisa obrolin ini baik-baik dan harus diobrolin, ya. Kalau kalian memang mau lebih serius lagi, kalian mau maju ke step yang lebih jauh lagi, tingkatan yang lebih serius lagi, ini harus diselesaikan, ya. Ini nggak bisa kalian bawa-bawa terus, ya. Sekarang mungkin luka yang masih berdarah, tapi mungkin nanti bisa jadi koreng, ya. Lukanya bisa bernanah, bisa lebih parah lagi, dan itu nggak baik, itu nggak sehat untuk hubungan kalian. Oke, buang rasa sakit hati itu, rasa bersalah itu, kalian harus bisa lebih ikhlas. Mau bagaimana lagi, itu sudah terjadi. Yang penting itu kita lihat ke depannya. Lihat ke depannya, jangan sampai hal itu terulang lagi. Obrolin kalau ada yang nggak enak, obrolin kalau ada yang nggak pas, ya. Cari jalan tengahnya. Jangan kalian pendam. Ini kebiasaan orang yang suka memendam perasaan lama. Sakit hatinya disimpan sendiri, tidak diutarakan. Habis berantem,
tahu-tahu langsung baikan tanpa ada closure, tanpa ada omong-omong lagi. Iya aja baikan tapi dalam hatinya masih menangis, dalam hatinya masih berdarah. Ini nggak baik loh, ya. Masih menyimpan rasa sakit hati, menyimpan rasa bersalah, menyimpan rasa marah, rasa kecewa, ya. Ayo, siapa yang suka kayak gitu? Yuk mulai buka hatinya. Yuk mulai untuk lebih legowo lagi, menerima, ya, mengikhlaskan apa yang sudah terjadi, mengikhlaskan luka hatimu. Izinkan dirimu untuk sembuh, izinkan pasanganmu untuk sembuh, ya. Jangan biarkan hati kamu berdarah terus, jangan biarkan kamu berduka terus. You need to break this up. Kamu perlu untuk mendobrak ini semua, ya. Ada kesempatan untuk jadi lebih baik lagi, untuk merubah pola pikir kamu, merubah rasa sakit hati kamu itu menjadi rasa bahagia, menjadi pelajaran bahwa luka lama itu bisa jadi pelajaran, bekal untuk di masa depan, ya. Bukan untuk jadi beban, tapi untuk jadi bekal di masa depan, jadi pelajaran. Oke, harus diobrolin lagi. Dan satu lagi nih, bucin banget. Kenapa bisa begini? Karena kamu itu terlalu cinta sama dia, ya. Kamu pernah, atau mungkin di hubungan kamu yang terdahulu, kamu mencintai terlalu dalam, ya. Kamu atau pasangan kamu pernah mencintai dengan begitu besar tapi dikecewakan. Atau mungkin saat ini kamu ya memang lagi bucin aja, kamu emang sangat-sangat sayang sekali sama pasangan kamu yang sekarang, ya. Kamu begitu besar cinta kamu sampai tidak terkendali perasaan kamu, maka ketika ada satu hal yang mengecewakan kamu, yang membuat kamu terlukanya luar biasa. Kamu terluka sekali, ya. Paradoksnya seperti itu, ketika kamu mencintai seseorang begitu dalam, potensi kamu untuk terluka sangat dalam itu pun semakin besar. Paradoks dari mencintai itu selalu seperti itu, ya. Tidak ada pernah datang cinta yang besar itu tanpa air mata, tanpa pengorbanan. Itu tidak pernah ada. Akan selalu ada hal seperti itu, karena dari nature-nya, dari bawaannya, manusia itu diciptakan bukan mengharapkan pamrih, tapi juga mengharapkan treatment yang sama yang dia dapat dari pasangan dia, seperti dia memberi apa yang dia beri pada pasangannya. Kamu mencintai dia begitu dalam, ya. Kamu mencintai dia dengan cinta yang tidak terkendali, dengan cinta yang luar biasa membara. Tapi ketika dia hanya memberikan kamu, ya, cinta yang seadanya mungkin di mata kamu, atau mungkin balasan yang dia berikan pada kamu itu tidak setara, atau mungkin dia ada satu hal yang kamu tidak cocok gitu, itu membuat kamu sangat terluka. Dan itu perlu dibicarakan. Kamu perlu mengendalikan perasaan kamu, atau pasangan kamu mencintai kamu terlalu dalam sampai dia terluka sendiri dalam perjalanannya. Hal-hal seperti itu perlu dikendalikan, ya, karena segala sesuatu yang tidak baik itu kita semua sudah tahu bahwa tidak segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, ya. Kita semua tahu akan hal itu. Kalian masih perlu lagi self control, ya, dalam menjalani hubungan kalian. Jika kalian punya beban dari yang kalian bawa dari hubungan terdahulu, lebih baik kalian lepaskan beban itu. Kalian ikhlaskan semuanya, kalian lepasin, legowo, lapangkan hati kalian, izinkan diri kalian untuk sembuh. Ya, jika kalian mencintai saat ini, kalian terlalu mencintai pasangan kalian yang menyebabkan kalian terluka begitu dalam, mungkin kalian perlu refleksi lagi, ya. Cinta yang besar itu baik, tapi bukan yang tidak terkendali. Oke, biar apa? Biar planning kalian itu bisa berjalan dengan lancar, biar keraguan-raguan kalian itu bisa hilang, ya. Ini adalah suatu kesempatan yang luar biasa, kesempatan emas yang jangan sampai kalian lewatkan. Oke, orang tua kalian sudah mendukung, keluarga kalian sudah setuju, teman-teman kalian semua sudah support. Ini adalah menjelang momen yang tepat untuk mengutarakan kabar baik kalian, momen yang tepat untuk kalian maju ke level yang lebih serius lagi.
Jangan sampai keraguan ini jadi batu sandungan buat kalian untuk maju. Keraguan yang kalian ciptakan sendiri, gitu. Keraguan yang muncul dari dalam hati kalian sendiri disebabkan oleh kalian sendiri. Ya, kendalikan lagi perasaan kalian. Mencintai itu bagus, tapi jika terlalu pun tidak baik ya. Kontrol juga trauma yang ada dalam diri kalian, ikhlaskan lagi. Kalian harus lebih rendah hati lagi untuk menerima bahwa memang itu sudah sepantasnya terjadi. Jadikan itu suatu pembelajaran ya, bukan beban di masa depan. Oke? Kalian bisa lebih baik lagi. Aku mau mengucapkan selamat pada kalian ya. Di sini ada kesempatan yang sangat bagus. Di sini adalah momen yang sangat indah buat kalian. Congratulations. Jarang sekali ya. Di sini yang aku lihat momennya itu pas gitu, ketika keluarga sudah mendukung, ketika kalian mau masuk ke jenjang yang lebih serius, begitu juga keluarga mendukung gitu. Maka dari itu yuk, kalian bareng-bareng obrolin lagi, sembuhkan luka hatimu, jangan biarkan lukamu berdarah terus ya. Jadikan itu sebagai suatu pelajaran, ambil hikmahnya, ambil maknanya, biar kalian bisa maju ke tahap yang lebih serius. Oke, pile number 3, thank you sudah memilih. Oke, sekian dulu dari aku. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.